mematikan orang hidup, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup, memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang, yang menurunkan hujan, yang mengatur seluruh suasana dan keadaan adalah Allah. Yang menaikkan raja-raja adalah Allah, yang menurunkan raja-raja adalah Allah. Yang memuliakan adalah Allah, yang menghinakan adalah Allah. Allah berkuasa membahagiakan orang sakit tanpa menyembuhkan dia, dan Allah kuasa menyusahkan orang sehat tanpa memberi dia penyakit. Allah berkuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi mereka harta. Allah pun berkuasa menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Allah pun berkuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Dia tetap jadi raja, presiden, gubernur, wali kota, bupati, pak camat, anggota dewan. Jadi orang terkenal, tapi seluruh mata jijik dan muka dia bisa. Everything in the hand of Allah. Semua berada dalam genggaman Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Maka kehidupan sebentar di dunia ini 60-70 tahun, kadang lebih, kadang kurang. Kita diuji oleh Allah. Apa ujiannya hadirin sekalian? Allah hendak menguji siapa di antara kita ini yang pantas dijadikan kekasihnya Allah, siapa yang tidak pantas. Siapa yang layak dimuliakan di dalam surga, siapa yang pantas dilemparkan ke jahanam. Siapa yang menyibukkan diri dalam ketaatan dan siapa yang menyibukkan diri dalam kemaksiatan. Karena dunia ini pilihan. Dunia ini pilihan. Siapa saja yang tidak mau menyibukkan diri dalam ketaatan, dia pasti sibuk dalam maksiat. Kalau kita tidak mau menggunakan harta kita untuk kebaikan, pasti harta itu akan habis, tapi bukan dalam kebaikan. Ya. Kalau kita tidak mau menggunakan waktu kita untuk agama, waktu kita pasti akan berlalu, tapi bukan untuk agama. Dan kalau kita tidak mau mati dalam urusan agama, kita pasti akan mati juga, tapi bukan dalam perkara agama. Sekarang tinggal pilih coba. Duit digunakan untuk agama habis, enggak digunakan pun habis juga. Waktu tak digunakan untuk agama habis, lewat, berlalu, tak digunakan pun berlalu juga. Maka orang-orang cerdas dia memilih jalan menuju surga. Jadi ada dua jalan di dunia ini. Satu jalan menuju surganya Allah, satu jalan menuju neraka. Apabila kita telah mengambil sebuah keputusan hidup di jalannya Allah, di jalannya Rasulullah SAW dan para pengikutnya, yaitu jalan menuju surga. Semiskin apapun kita, sesusah apapun nampaknya perekonomian kita, sakit mungkin kita, tak cantik, tak tampan, tak rupawan, tak punya pangkat jabatan, tak terkenal. Tidak punya apa-apa kebendaan dunia ini, tidak ada. Tapi jalan hidup kita, jalan menuju surga, pastikan jalan hidup kita adalah jalan yang sangat indah, penuh dengan kenikmatan dan kemuliaan. Tapi kalau jalan hidup yang kita pilih jalan menuju neraka, sekaya apapun kita, secantik apapun kalian, setampan apapun nih bapak-bapak, seterkenal apapun, jabatan tinggi, mobil mewah, semua ada. Tapi kalau jalan yang kita lalui adalah jalan menuju neraka, maka tentu kehidupan kita adalah kehidupan yang sangat hina dan mengerikan. Ya, penuh dengan masalah-masalah. Jadi jangan dipikir orang kaya bahagia, belum tentu. Jangan disangka orang miskin sengsara, belum tentu. Kebahagiaan itu Allah letakkan hanya dalam mentaati Allah Ta'ala saja. Jadi kalau kita ingin melihat orang miskin bahagia, suruh dia taat. Saya mau tanya, perintah Allah itu menerima sedekah apa bersedekah? Bersedekah. Jadi kalau kita mau orang miskin itu bahagia, suruh dia bersedekah. Pernah nggak terpikir kita memberi motivasi orang miskin bersedekah? Kita terus datang ke orang kaya, suruh orang kaya bersedekah. Orang kaya ini susah sedekah apa? Orang kaya ini Pak, semakin kaya semakin pelit. Bukan orang nggak kita ya, semua orang. Semua orang semakin kaya itu semakin susah bersedekah. Yang paling mudah bersedekah itu orang miskin. Tapi hari ini orang miskin tak mau bersedekah. Dia pikir percuma, aku kan miskin. Apa yang aku sedekahkan? Duitku cuma 100.000. Kau sedekahkan 50.000. Kau sedekahkan 10.000. Kadang-kadang 1 dinar kata Nabi SAW itu lebih baik daripada 100.000 dinar. 100.000 rupiah itu lebih baik daripada 100 miliar. Loh kok bisa? Sama-sama ikhlas. Yang 100.000 ikhlas, yang 100 miliar ikhlas. Tapi kata Allah Ta'ala, aku lebih cinta yang 100.000. Kenapa? Yang 100.000 cuma punya duit 200.000. Bagi orang miskin sedekah 100.000 itu mudah, betul nggak? Orang miskin punya 2 bungkus nasi. Dia mau makan, tiba-tiba ada orang lapar. Mudah bagi orang miskin memberikan 1 bungkus. Separuh hartanya itu. Punya uang 10.000, kita bagi 5.000 kawan itu mudah. Punya uang 100.000, bagi 50.000 orang mudah. 50% menginfakkan harta. Tapi kalau orang udah kaya,
Yang 100 miliar kita tanya, abang masih ada uang nggak bang? Banyak kali sedekahnya 100 M nih. Nggak ada bapaknya nih Ustaz. Masih ada 900 M di rekening. Ternyata uangnya 1 triliun. Mana yang lebih besar? 100.000 rupiah apa 100 miliar? 100.000. Paham ya? Jadi kalau orang udah kaya itu susah sedekah. Minta maaf orang-orang kaya nih. Orang kaya punya 2 mobil Alphard, minta 1 ke sini. Kedua bang, 1 aja bagi bang, pelit banget. Gak mau bang. Tapi kalau punya sepeda ontel, yang sepeda murah-murah atau motor butut, kita punya 2 motor butut. 1 yang kita pakai, 1 parkir aja. Datang orang kasih nggak? Ambil aja, pakainya 1 nggak apa-apa. Nah, mumpung masih miskin, berbahagialah, bersyukurlah kepada Allah, karena Allah jadikan kalian mudah untuk bersedekah. Kalau sudah kaya jangan harap sudah. Orang tambah kaya tambah takut miskin, betul nggak? Orang tambah kaya tambah pelit. Waktu miskin sedekah 100.000, pas uangnya ada 200.000, pas uang 100 juta, sedekah juga 100.000 jadi. Sama aja. Takut dihabis duitnya dia. Maka ini bahaya dia sekali. Maka Abu Darda radhiyallahu anhu kasihan melihat orang kaya. Abu Darda itu pernah ngomong sama istrinya, dikatakan, ke satu hari Abu Darda lagi ngaji taklim dengan murid-muridnya, dengan para sahabat di rumahnya. Kata istrinya Abu Darda, dikatakan yang kerjalah, daganglah, hari-hari dakwah, taklim, ngaji-ngaji aja. Tamu datang aku cuma suguhin kurma sama air zam-zam aja. Sekali-sekali pengen juga aku sembelih kambing buat tamu-tamu kita. Apa kata Abu Darda? Wahai istriku, di depan kita ada sebuah jalan yang sangat berat dilewati orang membawa bekal yang banyak. Orang kalau punya bekal banyak melewati itu berat di akhirat nanti. Dan coba kau perhatikan saudara-saudara kita yang kaya itu, kasihan mereka. Nah ini kalimat nih sahabat nih. Kalau hari ini orang kaya kasihan dan orang miskin. Dulu sahabat orang miskin kasihan, dia orang kaya. Kenapa kasihan? Mereka memiliki banyak makanan yang nggak pernah mereka makan. Mereka memiliki banyak pakaian yang nggak pernah mereka pakai. Cuma mereka lihat-lihat saja. Ya. Mereka memiliki banyak rumah yang nggak pernah mereka tempati. Mereka memiliki banyak kendaraan yang nggak pernah mereka tunggangi. Mereka hanya melihat-lihat saja harta mereka yang begitu banyak itu tanpa menggunakan. Sementara kita pun bisa melihat harta mereka tanpa menggunakan. Dalam hal ini kita sama dengan mereka, tapi mereka dihisap, kita tidak. Harta yang halal akan dihisap, yang haram akan diazab. Ini orang-orang dalam kubur ini, kalau kita tanya Pak, dia pengen keluar lagi Pak, mau ngapain? Bersedekah. Ya, sedekah. Orang banyak nyesal nanti, rugi. Ya, maka orang cerdas sih apa? Dia kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dia gunakan seperlunya, sisanya bisa pilihlah. Dulu sebelum dapat hidayah, beli 1 baju 5 juta. 1 branded. Ada kaos tuh yang harganya 50 juta ada. Sepatu ada 50 juta, 100 juta ada. Setelah dapat hidayah, jangan jadi orang pelit. Aku beli baju 100.000 aja. Beli baju yang 100.000 aja. Terus sisanya mau kutabung duitnya. Itu pelit, itu bodoh namanya. Tetap beli baju 550 juta. Tapi belinya 500 baju. 1 kita pakai, 419 sedekahin ke orang. Bapak ya? Jadi bukan berarti dengan bertambahnya harta benda kita menjadi kita orang yang pelit. Ada dejab orang ya, dia cari harta. Untuk dunianya pun dia tak manfaatkan. Untuk diri dia pun dia pelit. Jangankan untuk orang lain, untuk akhiratnya dia. Untuk dunia dia kumpulkan harta banyak-banyak, taruh di brankas, taruh di rekening dia, terus dia mati. Dia tidak nikmati hartanya di dunia, tidak ada manfaat untuk akhirat. Itu sebodoh-bodohnya manusia. Ya. Cukuplah dikatakan bodoh, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, orang yang menggunakan dunia untuk dunia. Dia gunakan dunia untuk dunia, bodoh. Ya. Orang cerdas, orang yang gunakan dunianya untuk akhirat. Dan orang yang paling bodoh menggunakan akhirat untuk dunia. Itu lebih bodoh. Pergi haji di Ka'bah, cium Hajar Aswad, pegang kiswah, doanya minta duit. Nah, fulus. Itu bodoh. Boleh nggak? Boleh. Tapi kau sudah diberikan martil oleh Allah untuk memecahkan batu itu supaya kau dapatkan berlian. Kenapa kau pecahkan telur dengan martil? Kalau haji umrah itu jangan doa minta dunia. Minta ampunan Allah, minta kemuliaan di akhirat, minta hidayah dari Allah, minta supaya anakku jadi hafiz Quran. Itu yang diminta. Nah setelah itu semua habis baru minta dunia, gak apa-apa. Tapi kalau hanya doa minta dunia, sama seperti memecahkan telur dengan
martir dengan hambar. Bodoh. Untuk urusan dunia ini mohon maaf ya. 100 orang terkaya di dunia ini mungkin 90% orang kafir. Enggak pernah sholat tahajud. Dia enggak pernah sholat duha, baca waqiah. Hari ini kan kita baca Al-Quran niatnya pengen kaya. Duit kan orientasinya. Duha, biar kaya. Pas sudah kaya enggak duha lagi. Baca waqiah, pengen kaya. Pas kaya enggak baca lagi. Padahal hadirin sekalian bukan itu maksudnya. Itu hanya hadiah dari Allah Ta'ala saja. Itu bukan maksud. Dunia ini hanya keperluan, bukan maksud. Keperluan itu sama seperti kita perlu toilet. Perlu nggak WC? Di rumah kita perlu ada WC. Tapi jangan 24 jam duduk dalam WC. Selesai urusan kita di WC, cepat tunaikan maksud. Itu yang betul. Kalau di rumah itu keperluan itu besar apa mas? WC itu gede apa kecil? Kecil. Gimana kira-kira orang bangun rumah, WC-nya 90%. Ini berantakan desain interiornya, Pak. Masuk rumah langsung pintu WC. Kamar tidur, ruang tamu, ruang makan 10%. Pertanyaan hari ini, kita ini berapa persen untuk dunia kita? 90% waktu kita untuk dunia. Itu kalau divisualkan bentuk rumah, itu rumah kita kacau balau. Mestinya 10% untuk dunia. Mestinya 10% ukuran WC di rumah kita. Betul nggak? 90%-nya maksud. Ruang tamu, ruang makan, kamar tidur. Itu yang betul. Nah makanya hadirin sekalian, saya dengan teman-teman itu belajar untuk membuat rumah yang berantakan itu. Meluangkan 10% waktu untuk akhirat. 10% Pak. Ini pun kata orang Islam dianggap berlebih-lebihan. Jangan lebay, jangan berlebihan, biasa-biasa aja lah beragama. Saya ini pas setiap hari meluangkan waktu 2,5 jam di masjid. Saya nggak akan keluar masjid sebelum 2,5 jam itu berlalu. Dari subuh sampai terbit matahari Isra, saya di masjid 2,5 jam. Tidak urus dunia. Setiap malam Jumat, malam ini saya akan itikaf di masjid. Di masjid mana aja? Setiap malam Jumat saya itikaf di masjid. Satu malam, 10% aja. Ya. Setiap bulan saya meluangkan waktu 3 hari di masjid. 27 hari urus dunia, 27 hari untuk agama atau dakwah. Itu pun berat bagi umat Islam, Pak. Sekarang nih bapak-bapak semua nih, saya ajak, ayo mari 3 hari matikan handphone, kita di masjid itikaf. Siapa? Hah? Kok 3 hari? Kok lama benar? Mau nggak Pak? Padahal itu sudah diajak untuk meluangkan 10% waktu untuk agama. Jangankan 10%, 2,5% bayar zakat pun tadi tunaikan. Sampai dijajah sama orang Kristen kan. Orang Islamnya 2,5% katanya. Nah maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita perbaiki. Oke lah, nggak apa-apa berantak asal punya rumah. Biarpun WC-nya yang gede, biarpun WC-nya 90%, yang penting punya. Tapi kalau mau betul, sibukkan di dalam agama. 90% waktu untuk agama. Nah, sisa waktu yang 10% untuk dunia. Itu yang benar. Bicara dunia di dunia ini sia-sia seperti sia-sianya bicara kubur di kubur. Ya. Bicara dunia di dunia ini sia-sia seperti sia-sianya bicara akhirat di akhirat. Dunia ini tempat bicara akhirat, akhirat tempat bicara dunia, itu betul. Kita sekarang di jawab. Nih Pak Hakim, coba kita ngobrol nih. Nih ibu-ibu ya, kita mau tanam jagung loh. Ada tanah lahan 20 hektar. Kita mau tanam jagung ya. Ini jagung ini kalau kita panen Pak, ekspor lumayan duitnya nih. 3 hari 3 malam ngomong tanam jagung tapi nggak ke kebun. Kira-kira tumbuh nggak jagung? Atau nggak usah kita ngomongin deh. Bang, ente pegang bang, nih 1 kilo biji jagung. Bapak sekilo, semua pegang sekilo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah Allah yang tumbuhkan jagung. Kita pergi ke kebun. Ada tanah yang Allah siapkan untuk kita menanam jagung. Sambil perjalanan kita bicara kebesaran Allah. Absus salam, tebar salam. Sampai di kebun semuanya ya. Jangan lupa zikrullah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tanpa dibicarakan tumbuh jagung. Jadi dunia ini sebetulnya jangan dibicarakan terlalu banyak. Kerjakan sungguh-sungguh, bicarakan seluruhnya. Itu dunia. Hari ini berencana mau bikin ini, bikin itu, buka cabang di sini, buka toko di sini, bikin kebun di sini, bisnis ini. Ngomong tok. Apa yang didapatkan? Neto. No action, talk only. Nah, orang beriman tidak begitu. Dia duduk di dunia, pikirnya di akhirat.
Kenapa orang beriman ini selalu bahagia, Pak? Kenapa kita selalu bahagia? Karena kita sudah merasakan suasana surga di dunia. Orang beriman ini hayalannya surga, Pak. Hayal orang beriman ini surga. Anak kita janjikan nih. Nah, nanti akhir tahun kita main ke Taman Safari ya. Ngomongnya Januari itu. Mau ke Taman Safari Desember, 11 bulan lagi, Pak. Itu anak kita sudah berasa bahagia, berlari-lari di Taman Safari. Tiap sebentar dia tanya, Pak, ya, Bi, di sana ada jerapah nggak? Dia gambar jerapah, dia lihat itu foto jerapah, Masya Allah. Nanti adik ngasih makan ini ya. Masih jauh dia ke Taman Safari, tapi hawa Taman Safari udah terasa. Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, coba bayangkan. Tahu jeruk nipis nggak? Tahu. Coba bayangkan jeruk itu diiris, dibelah dua, kemudian dikenyot coba. Nggak ada jeruk nipisnya, tapi air liur kita keluar, Pak. Itu maknanya bahayanya kata-kata. Maka Rasulullah SAW menjanjikan surga bagi orang mukmin. Maka tak mungkin orang beriman susah. Orang yang mau ke puncak gunung, belum sampai di puncak gunung, hawa dingin sudah terasa. Orang yang mau ke kobaran api, belum sampai di pusat api, hawa panas sudah terasa. Maka ahli surga nampak di dunia kehidupan bahagia, tenang, tenteram, adem, sakinah, mawaddah, warahmah, senyum terus. Orang senyum terus. Bangun pagi senyum, alhamdulillah. Nikmat bangun pagi ini nikmat yang luar biasa mahalnya. Betul nggak, Pak? Minimal dapat duit 1 miliar apa bangun pagi? Ada orang kasih duit 1 M, senang nggak? Senang nggak tiba-tiba orang antar ke rumah kita mobil Alphard? Dipakai ini mobil Alphard, pasti senang. Pasti kita senang. Jangan kena Alphard ngasih mobil-mobil sederhana aja senang. Ngasih motor NMAX aja senang banget hati. Betul nggak? Wih, dikasih motor ini gratis. Nah, mestinya kita lebih senang ketika bangun pagi. Karena kalau suruh pilih, Pak, kamu mau mobil Alphard apa bangun pagi, pilih mana? Bangun pagi. Tapi kenapa bangun pagi tak bahagia? Kenapa masih suntuk bahagia? Susah. Ini bapak-bapak nih bangun pagi gak ke masjid, rugi besar. Raka'atan fajri khairan minad dunya wa fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh itu lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Why? Rugi. Kita kehilangan tas beserta isinya, nangis. Sedih. Kenapa kehilangan dunia beserta isinya nggak nangis? Sekarang amalan yang sekarang saya buat ya. Datang ke masjid sebelum azan. Bisa nggak kira-kira? Karena sang pencinta sejati nggak perlu dipanggil. Sebelum dipanggil dia sudah datang. Azan itu dikumandangkan untuk memanggil orang-orang lalai. Orang-orang cinta juga. Kadang-kadang udah dipanggil tetap aja nggak datang, Pak. Masih sibuk meeting, ngobrol. Berburu saf pertama. Saf pertama itu yang besar panggilannya. Jangan sampai kita sholat datang belakangan, pulangnya awal. Kalau Jumatnya terakhir datangnya di pintu, kayak saya dulu. Pulang orang kadang sampai nggak ada zikir langsung kabur. Nah, jadi orang beriman di dalam masjid itu seperti ikan di dalam air, bukan seperti burung dalam sangkar. Tenang dia. Kalau udah masuk masjid itu nggak pengen keluar masjid. Kalau nggak terpaksa nggak keluar masjid. Dan masjid adalah rumahnya Allah, rumahnya Rasulullah SAW, dan rumahnya orang-orang beriman. Ya. Kalau umurmu sudah 40 tahun, Pak udah 40 tahun belum? Belum. Boleh lah. Nah, sebentar lagi ya. Jajah udah 40 tahun. Tahun ini. Jadikan masjid sebagai rumah. Jadi kalau Bapak Ibu mau cari, saya cari di masjid. Saya jarang di rumah. Di rumah paling urusan-urusan sebentar, pergi ke masjid. Karena masjid di tempat terindah di muka bumi. Kalau kita berlama-lama di dalam masjid, kemungkinan besar mati di masjid ada. Ya? Kemungkinan besar mati dalam masjid. Saya 2 minggu lalu di Bandung Barat itu, yang kita beli karpet yang adanya bantu, saya jam 1 malam tuh sesak nafas. Saya pikir mati nih. Aduh mati nih, ya Allah mati nih. Aku mati malam ini. Nafasku kayaknya gak separuh aja. Mati. Berdiri aja. Ini kisah nyata nih. Saya berdiri, masuk langsung ke masjid. Waktu masih ada wudhu kan. Saya tengkurap, ini gak boleh makan laki-laki, gak boleh tidur tengkurap lama-lama. Ya, paling yang badannya besar-besar, susah Pak. Susah apa, dipijitin kan, tengkurap. Ya, saya lari ke masjid, lalu saya sholat, saya sujud. Lama sujud. Saya bilang, ya Allah, kalau sekarang ambil sekarang nih, mati nih. Aku kan mati nih. Cuman setan datang. Setan datang, kepikiran Pak. Oh ini viral besok nih konten nih, kalau ada CCTV nih.
Saya bilang masjid ada CCTV nggak nih? Aduh kacau nih. Weh kacau, masjidnya nggak ada CCTV-nya. Saya bilang ya Allah jangan sekarang lah. Itulah konten kreator ya kacau. Nggak jadi mati Pak. Kacau itu disuruh. Saya lagi sujud nih. Ini kan masjid di kampung nggak ada CCTV-nya Pak. Ya Allah, ini kalau ada di masjid ini kan besok jadi asbab hidayah mati kita nih kan. Dai itu matinya mikirnya hidayah Pak. Mudah-mudahan nanti kalau aku mati sujud, dilihat nih, tuh satu Indonesia orang masuk Islam kafir semua kan. Nah gitu maksudnya. Tahu-tahu gara-gara mikir CCTV hidup lagi Pak, kacau hidup lagi. Allahu Akbar, la ilaha. Jadi gitu. Ya, inilah kita di sini nih. Ini yang kerja-kerja sini nih, kalian kalau ingat mati, nggak ingat mati kelewatan. Hari-hari ngurus orang mati, maksiat di kuburan, kacau lu nggak ada juga. Ya Allah, hidayah aman ya Allah. Ya, insya Allah ya, siapapun yang terlibat di sini yang menyiapkan khidmat untuk umat Islam, disiapkan tempat pemakaman peristiwa terakhir yang indah, yang nyaman. Semoga Allah berikan kalian pahala. Bukan hanya dunia dapat, tapi akhirat juga dapat. Amin. Ya, semua orang yang dikubur di sini matinya husnul khatimah, kuburnya menjadi taman-taman surga. Ya, yang hidup di sini nih nggak lama lagi kita mati juga. Ya, oh masih lama kok Bang, aku ini masih 40 tahun. Tunggu dulu. Tunggu dulu Bang. Gak ada jaminan kita hidup sampai besok pagi. Ya. Nah, maka setiap hari anggaplah hari itu hari terakhir kita, setiap salat anggaplah itu salat terakhir kita. Ya. Jangan menunda-nunda taubat karena ajal tak menunggu kita bertaubat, kitalah harus bertaubat menunggu ajal itu datang. Sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata akhirat cerita setelah mati, akhirat nyata dunia tinggal cerita. Jangan sampai kita mati nanti jadi cerita buruk kok. Jangan sampai ketika mati orang ketawa, matilah katanya. Jangan sampai. Dulu ketika kita lahir kita menangis, orang yang tersenyum, orang tertawa. Mudah-mudahan nanti ketika kita mati kita yang tersenyum, orang yang menangis. Ya. Jadilah orang baik. Siap semua jadi orang baik ya. Kalau mau tulis yang baik-baik, mau dengar yang baik-baik, mau lihat yang baik-baik, pikir yang baik-baik, sangka baik. Orang husnuzon insya Allah matinya husnul khatimah. Dan orang-orang yang suuzon kemungkinan besar mati ya su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi ini mungkin pertemuan kita pertama di sini. Mudah-mudahan lain waktu ada sahabat-sahabat kita yang mau ziarah ke sini dan mungkin juga mempersiapkan tempat terakhirnya di sini. Amin. Ya, Dejab terima kasih sudah perkenalkan saya dengan orang-orang baik yang ada di sini dan ibu-ibu yang ada di sini semua. Insya Allah kita hidup mulia dengan agama, dengan Islam dan kita mulia mati sebagai syuhada, mati syahid. Ingat mati-mati, enggak ingat mati-mati. Siap mati-mati, enggak siap mati-mati. Orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Raja-raja, rakyat biasa. Yang di belakang, yang di luar, Allahu Akbar. Yang di tengah, yang ceramah, jangan takut mati. Setelah mati, akan ada kehidupan yang jutaan kali lebih indah daripada dunia. Jutaan kali lebih luas daripada dunia. Kubur ini bukan di sini, ini alam barzah. Tanah ini bukan itu alam kubur. Dimensinya berbeda. Jangan terpikir mati itu orang masuk kubur, kemudian dia bisa duduk-duduk, pesta bisa dari sini. Ya. Jasad kita dari tanah akan kembali ke tanah. Ruh kita datang dari Allah dan akan kembali ke hariban Allah. Dan akan Allah tempatkan satu tempat namanya alam barzah, yang mana itu adalah salah satu daripada taman-taman surga dan salah satu daripada lembah-lembah api neraka. Maka kematian orang mukmin adalah kematian yang sangat indah karena itu adalah pintu gerbang perjumpaan kita dengan Allah. Musibah itu bukan gempa bumi, bukan tanah longsor, bukan tsunami, bukan angin papan puting beliung, bukan itu musibah. Musibah itu ketika kita mati tanpa iman, ketika kita mati tanpa adanya sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Kita mati sebelum kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah musibah yang terbesar dalam kehidupan kita. Semoga Allah Ta'ala muliakan kita di dunia sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau bertanya boleh silakan. Ya, silakan. Saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, saya mau nanya kan Ustadz tadinya jauh lah dari agama, kemudian dari Islam.
Pertama pertanyaannya, momen apa yang membuat Ustadz hijrah? Terus yang kedua, saya sering dengar cerita Ustadz itu sering kali jadi wasilah untuk orang masih suka. Nah, bahkan bule di pantai, ya ada sopir taksi di Korea cuma nganter dari bandara ke hotel, terus akhirnya syahadat. Nah, itu kan waktunya singkat. Apa yang Ustadz bicarakan, apa yang Ustadz tanyakan sehingga akhirnya keyakinan mereka bertahun-tahun, ya apalagi agama itu bisa berubah dan saat itu juga mereka syahadat. Itu Ustadz, terima kasih semua. Baik, momentum saya hijrah itu sebetulnya murni dakwah. Saya dalam keadaan tidak perlu agama waktu itu Dejar. Jadi waktu di Bali itu saya kenal agama bukan lagi bangkrut, bukan lagi miskin, bukan lagi susah, lagi sakit, bukan lagi terpuruk, patah hati, tidak. Saya lagi dalam posisi bahagia banget, happy banget. Band saya lagi naik daun waktu itu. Penampilan performing lagi ganteng-ganteng, kira-kira udah masih ganteng juga, cuma dulu keren banget. Dulu gondrong. Saya rasa dulu tuh waktu itu saya ini pemilik dunia nih. Punya supercar, punya mobil mewah, punya bisnis yang lancar di Bali. Jadi saya lihat anak-anak muda kaya sekarang, saya dulu pernah seperti itu. Saya bilang saya pernah merasakan nikmat dunia yang luar biasa dan saya pikir I don't need religion. Aku nggak perlu Islam, saya di Bali udah bahagia. Malam-malam saya party suka-sukanya. Pergaulan internasional. Aku nggak perlu agama, datanglah dai, datanglah dakwah. Dan murni itu saya dapat hidayah itu karena muzakarah, karena ada dialog. Ya, dengan guru gitar saya, almarhum gitar Irfan Rotor, dia terus kirim email, kirim pesan telepon. Jadi ada manfaatnya sosial media ini. Kemudian almarhum gitar Rolis juga pernah datang. Ya, teman-teman jamaah tablik datang, ada ratusan jamaah datang, semua jamaah datangi saya. Dan murni yang datang 100% jamaah tablik, nggak ada jamaah lain. Ya, jamaah lain datang setelah saya hijrah, dibilang sesat kau. Nah, itu aja. Dulu ketika masih mabuk, masih maksiat, nggak ada yang datang satupun, kecuali orang tablik. Jadi saya mengenal Islam bukan di Makkah, Madinah, bukan di madrasah, tapi di tempat hiburan malam, di kafe, di diskotik di Bali. Dan sini saya sampaikan itu. Jadi murni saya dapat hidayah itu karena dakwah, asbab dakwah. Ya, jadi ada orang yang dapat hidayah itu karena Allah seret dia. Allah hancurkan, babak belurkan dia dengan masalah dunia, dia kembali kepada Allah. Tapi ada juga orang yang berpikir, dia berpikir sebenarnya betul juga ya. Apa yang disampaikan ini masuk akal semua nih, benar nih. Saya bilang I'm happy brother. Ada dai dari Australia datang, dia bilang the happiness only on religion. Dia bilang kebahagiaan dalam agama. Dalam taat kepada you obey Allah you will happy. Dia bilang without Allah I'm happy. Tanpa Allah aku bahagia. This is not happiness, this is emptiness. Dia bilang yang kamu rasakan itu kehampaan. Kau pikir kau bahagia, padahal tidak. Kau pikir itu bahagia itu ketika banyak duit. Coba kau pikirkan sekarang kau nak punya duit. Baru memikirkan saja susah. Jadi ketakutan akan kemiskinan itu ternyata lebih menyakitkan daripada kemiskinan itu sendiri. Coba kalau kamu gak bersuara di mata kamu bisa melihat, jadi kamu gak bisa mendengar, atau kau mati masuk kubur, atau istrimu yang hilang pergi gak tahu kemana, anakmu juga hilang, teman-temanmu gak ada, kau sendiri masih bahagia. Orang beriman tuh dia bahagia di saat-saat terburuk dalam kehidupan sampai di saat dia tak mampu lagi bernafas dia bahagia. Wow, saya bilang ini benar nih, kehidupan bukan hanya di dunia, tapi setelah mati ini adalah kehidupan yang sesungguhnya. Maka mulai saya hijrah tahun 2000 itu aja. Dapat saya kepahaman tentang mudahnya dakwah ini. Setelah saya keliling dunia juga jalan Furuj, saya pergi tabligh. Suatu hari saya ketemu satu orang petinju kelas berat Amerika, namanya Asim Muhammad. Asim Muhammad ini dia trainer petinju kelas berat. Dia mirip Mike Tyson. Dia masih satu komunitas. Dia orang Muslim. Saya ketemu di Bangladesh. Jadi kami kayak bapak anak lah. Dia umurnya lebih tua jauh dari saya. Dia waktu tahun 2000, 2005, 2006 lah. Itu saya mulai dakwah dengan orang Muslim. Saya tanya sama dia, bagaimana cara kamu berdakwah? Dia bilang, saya masuk Islam in 76 aku masuk Islam. 2000 orang aku syahadatin. Wow, 2000 orang masuk Islam ini. Gimana caranya? Dia orang baik Muslim. Akhirnya dia cerita, tapi saya nggak paham bagaimana cara dakwah kepada orang kafir. Nggak tahu caranya. Suatu hari dia, waktu itu ada YM, Yahoo Messenger. Belum ada itu WhatsApp, belum ada itu semua TikTok, semua yang ada hari ini. Tiba-tiba dia chat saya, dia bilang, "There, you know what? I met one sister from Indonesia. Aku ketemu cewek di Dubai dari Indonesia." Dia bilang, "Ya,
I like her so much. Dia juga suka sama saya, aku suka sama dia. Dan kami rencana mau menikah. Dan itulah saat pertama saya tahu pernikahan itu bisa lewat online. Nah, jadi akhirnya dia kirimkanlah perempuan orang Indonesia, ternyata orang Padang. Orang Padang, orang kampung saya lagi. Ketemu di Dubai. Orang pinggiran Singkarak juga, orang Singkarak. Akhirnya dia menikah, dikirimkan lewat fax surat penyerahan perwaliannya kepada ulama yang ada di sana. Kemudian dia nikah, perempuannya di Dubai pakai Skype. Nah, dia nikah. Dapat sertifikat halal. Karena kata mufti di sana, it's not allowed, it's haram if you chat, you video call with non-mahram. Ini bukan istrimu, haram, nggak boleh. Karena dia udah rindu, sudah cinta kayak gitu, I love you, I miss you tiap malam, itu bahaya juga kan. Akhirnya mereka menikah secara online waktu itu. Dan itu saya tahu 2005, 2006. Subhanallah, 3 bulan kemudian dia ke Bali. Dia ke Bali, honeymoon di Bali, dan saya sambut dia di airport. 2 hari di Bali, 20 orang dia syahadatnya. Gimana caranya? Nah ini mau saya ajarin, mudah-mudahan kalian semua jadi dai. Dari airport saja ke masjid. Kita no. Looking for hotel. Kita cari hotel aja. Aku mau honeymoon nih kan. Akhirnya di hotel, saya mau datang bicara sama resepsionis hotel itu. Dia bilang, wait, Sulaiman. Sekarang katanya, kamu perhatikan saya. Kamu dengarkan baik-baik apa yang saya sampaikan. Dia mau mengajarkan cara dakwah kepada orang non-muslim. Jadi pas sampai berdiri di resepsionis dengan senyuman terbaiknya, kulitnya hitam, ngeri Pak. Tapi waktu itu dengan senyuman ikhlasnya, dia bilang, dia langsung perkenalkan diri. Ini ta'aruf. Ini pertama tahapan dakwah kepada orang non-muslim. Pertama apa? Ta'aruf. Dia bilang, my name is Asim Muhammad. I come from US, United States of America. Alhamdulillah, I've become Muslim in 76. Are you Muslim? Dia nggak tanya ada kamar kosong apa nggak di kamar hotel itu. Dia tanya, kamu Muslim? Kata orang Bali ini, no, I'm not Muslim, I'm Balinese. Wow, you not Muslim, you Hindu? Yes. Brother, wait. You have time 5 minutes? Kamu ada waktu 5 menit kata? You have time for 5 minutes? Dia bilang, yes, I want to talk to you. 5 menit, dia minta waktu 5 menit. Padahal nggak sampai 5 menit, sebenarnya dia ngomongnya. Karena dia mau jualan kamar, orang Bali tidak dengerin gue dengarkan. You know, brother, dia bilang, do you know who's Allah? Dia tanya, kamu tahu siapa Allah? Nah, Allah is the one who created you and me. Yang menciptakan aku dan kamu itu Allah. Yang menjumpai kita ini Allah. Yang menghidupkan kamu, mematikan kamu Allah. Intinya dalam waktu berapa detik itu dia bicara kebesaran Allah. Agak. Pertanyaan keduanya, do you know who's Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? I heard kata orang aku dengarkan Adam. Prophet Muhammad is the last messenger of Allah, the best example of Allah. Contoh terbaik di Muhammad. If you know him, you will fall in love with him. Insan kami itu perfect. Dia cerita tentang Rasulullah. Okay, brother. Today, hari ini katanya is the best day in life. Hari terbaik dalam hidup because you made me. Karena kamu jumpa aku. Trust me, I promise you heaven 1000%. Aku janjikan kamu surga 1000%. Bukan 100%, 1000%. Can you shake my hand please? Dia menandakan, can you follow me, you look at my eyes, I love you brother. Kemudian mataku aku menceritakan, asyhadu, itu seperti kerbau yang dicocok hidungnya, itu orang resep dia ucap syahadatan. Takbir, Allahu Akbar. Wow, 5 menit satu orang bersyahadat. Dijelasin sama dia, okay, now you are Muslim. Can you tell me you are Muslim? Yes, I'm Muslim. Okay, satu orang. Terus saya tanya sama dia, bagaimana maintenance-nya? Waktu itu dia bilang, kamu gak usah mikirkan itu urusan Allah. Jangan hanya gara-gara takut maintenance gak bisa ngerawat mobil, kalau gak jadi beli mobil. Kalau beli mobilnya dulu, nanti pikirkan maintenance-nya. Hari ini banyak orang tidak mau mensyahadatkan temannya karena takut gak bisa ngerawat. Jadi siapa yang ngajarin dia, siapa yang bimbing dia, siapa yang nampain dia kalau dia dibuang dari keluarganya. 2 hari di Bali, 20 orang dia syahadatkan. Mulai hari itu, dari Sulaiman berubah menjadi kop. Betul-betul anak itu seperti orang di cloning kayak dia. Nah, dia pulang, saya khutbah waktu itu di LP Kerobokan. Ada Bali 9 orang yang tersangka mati karena narkoba, orang Australia, namanya Scott Rush. Itu salah satu orang yang saya syahadatkan dengan cara itu.
Kumpul keliling gereja. Kadang satu panggung di Luwu Banggai, saya pernah konser, itu 160 orang masuk Islam satu waktu. 160 orang naik panggung, syahadat semua, secara umum, secara masyarakat. Karena nggak punya agama. Mereka orang-orang animisme yang sama pohon. Ya, saya pernah 4 bulan dakwah ke pedalaman Papua. Di tempatnya Ustaz Fadlan Keramatan Islamnya di orang, saya juga Islam banyak orang, cuma nggak dikontenin, itu aja. Banyak. Ke Korea, ke Jepang, kemarin baru pulang dari Jepang juga banyak orang masuk, belasan orang masuk Islam. Intinya apa? Kenapa orang-orang itu, saya tanya sama satu orang masuk Islam dari Estonia, waktu ketemu di Bali, dan ada orang Jerman juga di Lombok, ketemu di Lombok kan, saya tanya, kenapa kamu mau saya ajak masuk Islam? Nih, jawabannya dia apa? Nih, ajib jawabannya dia. Kenapa aku suruh masuk Islam, kamu mau saja, kamu nggak mendebat saya, dan saya nggak pernah berdebat agama sekalipun. Nggak pernah memasukkan Islam dengan cara perdebatan. Dia bilang, how come somebody like you lie to me? Bagaimana mungkin orang pakai sorban, pakai jenggot, pakai tongkat, pakai gamis berdusta kepada saya? Ternyata pakai ini powernya luar biasa. Ya maaf ya, satpam yang pakai baju abu-abu yang mirip baju polisi, dia bukan polisi. Tapi kalau kita lihat dari kejauhan dan dikit jantung kita pikir merazia ini. Betul, padahal bukan polisi. Maka jangan remehkan sorban, jangan remehkan sunnah. Paham? Itu dia. Jadi sebetulnya bukan ilmu yang tinggi-tinggi, tapi saya datang dengan sebuah keyakinan yang sempurna. Kalau kamu ikuti saya, trust me, you look at my eyes, I promise you have. I promise you have 1000%. Kamu gak usah berpikir, you just follow me and you understand. Easy. Ya, banyak. Orang-orang yang tidak mungkin katanya masuk Islam. Alhamdulillah, itu saya ngomong 2 menit, 3 menit syahadat. Banyak kejadian itu. Ada menantu saya satu orang Estonia, namanya sekarang namanya Yusuf. Jadi anak saya itu kan sempat heboh viral kemarin, anak sambung saya itu kabur, dia lepas hijab, heboh kan? Oh, anak saudari lepas hijab, saya dibully lah semua orang. Tapi nggak apa-apa lah, bodo amat. Saya nggak bully, orang mau bully, mau puji sama aja. Akhirnya 2 tahun kami itu di-vlog sama anaknya. Maksud kita nggak ada komunikasi. Suatu hari dia telepon saya di WhatsApp, saya dibilang, aku ketemu cowok dari Estonia, tapi dia ateis, dia nggak punya agama. Saya bilang jumpain sama Abi. Nggak mungkin dia mau masuk Islam. Ya udahlah, kalau gitu kalian tunggu kami di Bali. Saya langsung naik mobil sama istri kita. Sampai di Bali kita makan di restoran. Duduk di Jimbaran di seafood itu, sempat mata sama si Edward ini. Saya ngomong sama dia, you love my daughter. Kamu cinta sama anakku, yes. You must marry him. Kamu harus nikah in the Islamic way. Gimana caranya? Easy, very easy. You shake my hand please, you follow me. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Saya cakap di syahadat, jelasin maknanya. Now you are Muslim. You are Muslim. This so easy. Semudah ini kata. Iya, semudah itu kamu Muslim. Kalimat yang kamu ucapkan barusan itu lebih berat daripada 7 lapis langit dan bumi. Akan hapuskan dosa orang beratus-ratus tahun. Now, can you stand up and tell everybody you are Muslim? Dia bilang, yes, alhamdulillah I'm Muslim. Zu Islam. Tidak sampai 5 menit ngomong. Sampai hari ini Indonesia. Kemudian 2 hari, kemudian diajak 2 orang teman yang Australia ketemu. Bawa botol bir ke vilanya, ketemu saya. Masuk Islam dulu. Masuk Islam. Benar. Ini tokoh-tokoh nasional yang besar-besar yang dekat dengan saya, non-Muslim. Itu datang udah syahadat semua. Datang udah syahadat semua. Nanti akan ada berita gempar sebentar lagi. Satu orang punya jutaan followers, terkenal, dan dia akan umumkan keislaman. Sekarang lagi belajar ngaji, lagi belajar sholat. Ya, insyaallah ya. Jadi dakwah itu mudah. Dakwah itu tidak diperlukan ilmu yang tinggi-tinggi. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu hari ini masuk Islam, esok hari ini langsung mengislamkan 9 orang. Antum udah berapa orang? Waktu itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu belum punya ilmu tinggi-tinggi, Al-Fatihah aja belum turun. Yang turun waktu itu baru surat Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan enggak tahu juga waktu dia dakwah mengajak 9 orang itu dia sudah hafal surat itu apa belum. Nah, maka sekarang mulai ini saya mengajak teman-teman, jangan sampai ada satu orang pun yang kita kenal dia mati sebelum sebut nama Allah. Dan siapa saja yang pernah menyebut nama Allah satu kali saja di dunia ini, disebut nama Allah, nanti satu hari dia akan dikeluarkan dari jahanam, dimasukkan ke dalam syurga. Orang yang terakhir masuk surga itu Allah katakan,
perintah malaikat Malik penjaga neraka, cari orang yang pernah menyebut namaku satu kali. Kata malaikat Malik, ini semua nih kafirun semua, udah gak ada lagi nih. Gak ada orang jahat semua di dalam neraka ini. Kata Allah, dia ada satu orang itu, dia pernah menyebut ya Hanan, ya Manan, angkat dia, keluarkan dari Jahannam. Jadi jangan remehkan kalimat la ilaha illallah yang disebut orang tanpa sengaja itu. Kalimat tauhid, kalimat syahadat yang antum ajarkan ke teman-teman antum non muslim yang dia tak paham artinya, insya Allah satu hari kalimat itu akan menjadi syafaat untuk mereka. Sangka baik kepada Allah. Dan orang yang paling bahagia di dunia adalah orang yang senantiasa sangka baik dan sangka baik kepada Allah, sangka baik kepada hamba-hamba Allah. Itu dia. Jadi mudah-mudahan hari ini, setelah hari ini semua yang mendengarkan suara saya, kalau kalian punya teman non muslim, ajak dia bicara empat mata, peluk dia, suapin dia, makan, katakan I love you. Aku ingin bersama dengan kamu di surga. Cara gimana? You follow me. Asyhadu alla kamu muslim. Gak perlu kamu ngomong ke seluruh dunia. Yang penting kau ucapan sama aku kamu muslim. Gitu. Kadang-kadang orang takut ngucapin karena takut dengan keluarganya, takut dengan nama tercemarnya nama di tengah keluarganya, jadi buang dan sebagainya. Jadi nggak perlu berdebat, nggak perlu depan orang banyak. Yang penting dia ikrarkan syahadat satu kali aja, insya Allah dia selamat dunia akhirat. Takbir. Nah, mungkin itu saja. Panjang lagi ceritanya, nanti habis lagi waktu kita insya Allah. Sallu ala Nabi. Allahu Akbar. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.